Perkenalkan, nama saya Agus Wahyu, NPM 202101316 kelas A. Perkenalkan, nama saya Firgiawan Pandu Aldama, NPM 202101446 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Budianto, NPM 202101449. Saya semester 1 Akademi Teknik Tirtawiyata Magelang. Ya. TPA, TPST, Teknologi Cilacap. Hanya ini gawa pabrik, Bu. Ini gawa pabrik apa? Oke. Saya Agung Marjono dengan nomor NPM 202101315. Pada hari Minggu pagi yang cerah ini di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, tepatnya di adalah nomor 21 Kelurahan Demak, Cilacap, Jawa Tengah, sedang diadakan kerja bakti rutin oleh seluruh warga RT 06 RW 21 karena pada musim hujan sekarang ini akan sangat penting dibutuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan perlunya kebersihan untuk mencegah genangan-genangan air khususnya di drainase atau aliran air biar tidak tersumbat dan tidak mengakibatkan banjir. Selain untuk mencegah banjir, kerja bakti diadakan juga untuk mencegah penyakit pada manusia yang sering terjadi yaitu seperti DBD dan malaria. Inilah kegiatan warga kami yang sedang kerja bakti. Oke. Lot bareng ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haji Suristy Anika dengan NPM 202101373 dan saya Yulfani Anissa Putri dengan nomor NPM 202101453. Di sini kami akan menjelaskan pengertian
pengertian tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan layak pakai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai ramah lingkungan, dan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat jika diolah dengan tepat. Sampah organik juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik basah, dan yang kedua, sampah organik kering. Sampah organik basah contohnya yaitu sisa sayur, kulit pisang, buah-buahan yang busuk, dan lain-lain. Contoh sampah organik kering yaitu kayu, ranting, pohon, daun-daun kering, dan lain-lain. Sampah organik ini biasanya sulit diolah kembali, dan jika didiamkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi sampah ini lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tetapi ada juga beberapa sampah organik yang bisa diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan, limbah tempe dan tahu biasanya digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Pemanfaatannya adalah sebagai kompos atau pupuk organik. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak pakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kaleng minuman, ban bekas, kertas, besi, dan lain-lain. Sampah anorganik memang sulit terurai, tapi masih bisa dimanfaatkan kembali, seperti plastik yang dapat dibuat kerajinan, contohnya tas, taplak meja, dan lain-lain. Botol bekas dapat diubah menjadi pot tanaman, tempat pensil, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Saputra dengan nomor NPM 2021013866. Saya akan menyampaikan cara membuang kantong plastik sebelum dibuang ke tempat sampah. Ini guys, cara membuang sampah di Jepang ini. Perkenalkan, nama saya Widianto Maju Nugroho, kelas D, NPM 2021014500. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nugroho dengan NPM 20210196 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Riko Dinegoro, NPM 2021010461 kelas D. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Reza Palevi dari kelas A, nomor NPM 2021010320. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zabin Hafiz, NPM 2021011459 kelas D. Perkenalkan, nama saya Fahni Sarosaka dari kelas B, NPM 2021011358. Dampak buruk sampah. Pertama, dampak secara umum. Sampah yang dibuang di sembarang tempat akan menyebabkan lingkungan kotor serta tidak enak untuk dipandang. Di samping itu, jika sisa-sisa buangan tersebut mengeluarkan bau busuk yang menyengat, pasti akan menyebabkan orang yang tinggal di sekitarnya merasa tidak nyaman. Kedua, dampak kesehatan. Dampak buruk limbah sisa buangan terhadap kesehatan muncul akibat tumpukan sampah menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biak organisme penyebab penyakit dan menarik perhatian binatang lain,
seperti lalat dan anjing. Binatang yang menyukai tempat tersebut akan menjadi perantara pembawa penyakit pada manusia. Yang ketiga, dampak lingkungan. Limbah sisa juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Cairan sisa buangan yang masuk ke perairan atau sekolah akan mencemarkan air yang berujung pada sungai. Ikan dan makhluk hidup di dalamnya akan mati sehingga beberapa jenis akan hilang. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem perairan. Keempat, dampak terhadap tanah. Sisa buangan yang menumpuk juga akan menyebabkan sejumlah permasalahan terhadap tanah. Derajat keasaman tanah atau pH akan berubah akibat hujan asam yang terjadi akibat aktivitas industri. Penggunaan bahan kimia dalam sektor pertanian juga akan berdampak pada makhluk hidup yang berada di permukaan atau dalam tanah, sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu. 5. Dampak sosial ekonomi. Dampak buruk lainnya akibat limbah sisa buangan yang menumpuk adalah perubahan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Tempat penampungan yang tidak efektif akan menyebabkan penyakit pada masyarakat di sekitarnya. Penyakit yang ditimbulkan tidak jarang memerlukan perawatan intensif dari dokter. Hal tersebut akan meningkatkan biaya yang digunakan oleh masyarakat untuk berobat. Infrastruktur yang tidak memadai dan mengelola limbah juga akan meningkatkan biaya yang diperlukan pemerintah. Sarana penampungan yang kurang menjadi sumber utama terjadi penumpukan sampah. Limbah yang berlebihan akan keluar dari tempat penampung dan menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk kebersihan akan meningkat. Kabupaten Cilacap, sebuah wilayah pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 3,25 juta meter persegi dan jumlah penduduk mendekati 2 juta orang. Perkembangan Cilacap didukung oleh industri strategis seperti kilang minyak, semen, dan pembangkit listrik serta industri lainnya membuat Cilacap menjadi kawasan penting di Jawa Tengah dengan profil investasi beragam. Persampahan menjadi salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Cilacap. 4 TPA yang tersebar di wilayah Tritihlor, Sidareja, Binangun, dan Majenang masih belum dapat menampung seluruh sampah dengan baik. Penanganan sampah saat ini masih bertumpu pada solusi metode lahan uruk saniter. Metode ini membutuhkan lahan baru yang luas dan investasi yang tidak sedikit. Metode ini juga terkadang menyisakan masalah berupa potensi kontaminasi air tanah dengan air lindi dan bau, sehingga dapat menimbulkan penolakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan pihak-pihak terkait pada akhir tahun 2013 berusaha untuk mencari solusi baru yang inovatif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah persampahan dengan mengurangi penimbunan sampah di TPA. Opsi yang tersedia antara lain adalah pengolahan sampah secara fisik, kimia, biologi, termal, dan mengubah sampah menjadi refuse derived fuel atau RDF. Bersama dengan Holcim Indonesia sebagai pemrakarsa proyek, pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan studi kelayakan teknis dan finansial dengan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif jenis RDF. Studi kelayakan tersebut memprioritaskan TPA Tritihlor sebagai proyek awal, dengan mendesain sebuah fasilitas pengolahan sampah berkapasitas 120 ton per hari. Teknologi pengolahan sampah dalam kajian tersebut menggunakan pengeringan secara biologi atau biodrying untuk memulihkan kadar kalor dalam sampah. Jumlah fraksi organik dalam sampah cukup besar yang menyebabkan kadar air mencapai 65%, sehingga dibutuhkan teknologi yang efektif untuk mengurangi kadar air menjadi di bawah 25%. Proses pengeringan sampah ini dinilai efisien dari sisi penggunaan energi karena menggunakan bakteri yang hidup di dalam fraksi organik tersebut. Kerjasama dalam kajian ini kemudian berkembang dengan terlibatnya Environment Support Program 3 atau ESP3, yang merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Denmark melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dukungan pun bertambah dengan terlibatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menilai bahwa proyek ini dapat membantu mengurangi jumlah penimbunan sampah di TPA secara signifikan, serta dapat direplikasi di daerah lain yang sesuai. Dengan teknologi energy recovery dan daur ulang material di tandur semen atau co-processing,
Energi yang terkandung di dalam material limbah diambil kembali dan dimanfaatkan tanpa meninggalkan residu apapun. Merujuk pada hierarki pengelolaan limbah, co-processing merupakan solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penimbunan maupun insenerasi. Dan limbah merupakan tantangan sosial besar yang membutuhkan solusi lebih cerdas, berkelanjutan, dan ekonomis. Potensi penghematan untuk Kabupaten Cilacap diperkirakan lebih dari 100 miliar selama kurang lebih 13 tahun. Sebagai mitra potensial yang strategis, Holcim Indonesia merupakan satu-satunya industri semen di Cilacap yang berkomitmen terhadap lingkungan hidup. Holcim Indonesia melalui Geocycle sebagai unit bisnisnya berupaya menaikkan rasio penggunaan alternatif bahan bakar dan material untuk mencapai ambisi pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Geocycle berpengalaman dalam mengelola limbah dan sampah menjadi bahan bakar alternatif di tandur semen. Untuk menguji efektivitas dan optimalisasi teknologi tersebut, dibangun sebuah fasilitas uji coba di pabrik Narogong yang mampu mengolah sampah sebesar 2 kali 140 ton pada setiap tes yang dilakukan. Uji coba selama 1 tahun ini diharapkan akan mendapatkan hasil yang representatif dan optimal untuk meningkatkan efektivitas dan performa teknologi tersebut. Hasil uji coba menunjukkan pengurangan kadar air dalam sampah hingga 25%. Tantangan dalam proyek ini cukup besar, mengingat ini merupakan proyek pertama di Indonesia yang secara metodologi pengolahan sampah maupun model bisnis dan kerjasamanya membutuhkan masukan dari banyak pihak, baik dari aspek legal, teknis, maupun sosial. Tantangan terbesar adalah kelayakan finansial dengan mempertimbangkan manfaat bagi semua pihak dalam model kerjasama pemerintah dan swasta. Agar proyek ini dapat terrealisasi, perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proyek ini. Pemerintah Denmark melalui program ESP3-nya berkontribusi membiayai pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun sarana dan prasarana utama yang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan untuk membangun sarana penunjang serta memberikan bantuan biaya operasional selama 5 tahun pertama. Seluruh dukungan tersebut dibangun di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Cilacap yang berkomitmen untuk menyediakan biaya operasional pabrik dan investasi penambahan armada truk untuk meningkatkan pelayanan menjadi 120 ton per hari. Proyek RDF Cilacap diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi semua pihak untuk dapat memberikan solusi alternatif bagi masalah persampahan dalam skala nasional. Dalam merealisasikan proyek ini, banyak pembelajaran yang didapat untuk keberhasilan dan keberlanjutan solusi RDF, agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perbaikan lingkungan di Indonesia. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan hidup di Indonesia.